I would rather, accept my stupidity and my ignorance, my, bad decisions, so that I can learn from my mistake. I don't need to justify my mistake. I accept it. Sorry, I was stupid, right? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Baru YouTuber tertua di semesta. Tidak lama setelah video saya tentang mundurnya Masayoshi, CEO dari SoftBank itu mundur dari proyek IKN, dan saya bikin videonya di kebun orang secara improvisasi, sebenarnya nggak ada datanya. Itu dikomentari sama salah satu yang komentar, sok tahu ekonomi katanya. Saya itu semua dikomentari termasuk ekonomi. Gini ya, saya itu juga nggak ngerti ekonomi, tapi saya tukang dagang donat ya, dan saya sekarang mau jualan mie ayam minggu depan insya Allah. Jadi harusnya bersyukur penjual donat dan mie ayam itu bisa ngomong tentang Masayoshi, tentang SoftBank, tentang kaitan mundurnya Masayoshi, yang investor tingkat dunia itu yang mengelola uang-uang dari Arab itu, dengan mundurnya dia sebagai investor nggak jadi invest 100 miliar dolar atau 1.400 triliun di ibu kota negara itu harusnya saya dilihat dengan cara positif. Ya, saya bukan ahli ekonomi, keahlian saya dua. Saya ahli donat satu, yang kedua saya ahli kubur, itu keahlian saya. Kita lihat tadi ya cuplikan Masayoshi itu dalam wawancara, bagaimana kita untuk menjelaskan kenapa dia mundur dari IKN. Dia bilang di video yang dicuplik ini, I would rather accept. Saya lebih suka menerima my mistake, kekeliruan yang saya lakukan ya. Saya lebih suka menerima bad decision, keputusan-keputusan yang salah itu lebih baik saya terima daripada saya melakukan pembelaan diri. Itu kata dia punya falsafah begitu. Saya lebih suka menerima stupidity, kedunguan saya melakukan kekeliruan dalam kalkulasi bisnis ya, dan saya lebih suka menerima kebodohan saya, katanya. Karena dengan menerima itu, accept itu, menerima kekeliruan yang kita lakukan dalam hidup, dalam kalkulasi bisnis dan lain-lain, dalam kehidupan secara umum, itu kita bisa belajar lebih banyak. Kita lebih cepat belajar, katanya, lebih smart dibanding orang lain yang selalu kalau melakukan kekeliruan itu selalu merasa benar, tidak ada yang salah, dan dia melakukan justify, pembenaran diri terhadap kekeliruan yang dilakukan. Nah, si Masayoshi tadi di video itu dia bilang, I don't need, saya nggak perlu to justify to my mistake. Jadi saya nggak memerlukan nggak perlu pembelaan terhadap kesalahan-kesalahan saya lakukan. Lebih baik saya termasuk kelompok orang yang accept, yang menerima. Itu kenapa dia kemudian mundur dari IKN, ya karena dia didorong oleh falsafah hidup dia melakukan kekeliruan itu waktu mengucapkan, setidak-tidaknya melalui mulut Luhut Binsar Panjaitan yang mengatakan Masayoshi katanya mau invest 100 miliar dolar untuk IKN, dan itu 1.400 triliun. Yang mengejutkan, Luhut Binsar Panjaitan sendiri kenapa jadi 3 kali lipat, yang kita perlukan hanya 500 triliun. Tapi dia sekarang mundur kemarin itu secara resmi tanpa menjelaskan alasannya. Saya kira Masayoshi itu melakukan kekeliruan dalam kalkulasi bisnis, dan kekeliruan itu saya coba jelaskan di video yang katanya saya sok tahu itu. Ya memang saya sok tahu, saya pengen tahu segala hal ya kan ini negeri kita. Kalau kita nggak komentari, nanti kita dipimpin sama orang-orang jahat ya, yang lebih sok tahu gitu, padahal juga selalu salah gitu dalam ya. Orang-orang yang pinter-pinter itu dibanding saya itu juga melakukan kalkulasi politik keliru, bikin kebijakan keliru misalnya kan, dan menyengsarakan rakyat banyak. Kalau kita nggak challenge ya gimana? Ya kita juga harus merasa sok tahu. Kenapa? Karena ini negeri kita. Kalau kita salah, ngikutin yang salah,
Lah kita juga kena getahnya itu Pak masalahnya. Bukan saya itu sok tahu karena saya bukan ahli ekonomi, kan keahlian saya dua, saya bilang tadi ya kan, yaitu apa, saya ahli donat dan dua saya ahli kubur. Jadi jangan terlalu serius Pak kalau dengerin video-video saya itu saya mencoba selalu belajar ya, termasuk dalam konteks sebenarnya itu saya bikin video tentang Masayoshi, itulah pertama dari 4.500 video atau 4.700 yang baru pertama tentang bahas tentang SoftBank ya, CEO dari Masayoshi. Kenapa saya komentari? Karena dia menarik, karena dia mundur ya dari proyek yang katanya besar 500 triliun itu, dan dia sudah ketemu kan sama presiden di istana, dan kata Luhut dia Masayoshi itu katanya sudah punya komitmen ingin melakukan investasi sebanyak 100 miliar dolar, dan itu artinya 1.400 triliun. Tapi saya tidak pernah dengar angka 100 miliar dolar itu dari Masayoshi sendiri, kecuali dari mulut, dari pernyataan Luhut Binsar Panjaitan ya. Itu jadi kalau mundurnya Masayoshi dari IKN itu karena dia melakukan bad keputusan yang salah tuh, bad decision, dan saya lebih suka menerima stupidity. Saya lebih suka menerima kedunguan yang saya lakukan, karena dengan kedunguan yang saya lakukan, dengan keputusan-keputusan, kesalahan-kesalahan saya dalam melakukan kalkulasi keputusan, itu saya lebih banyak belajar. Lebih baik begitu, dan saya tidak memerlukan, di video tadi, tidak memerlukan satu pembelaan diri. Saya terima, accept 100%, supaya saya lebih smarter, lebih cerdas dari orang-orang yang selalu tidak mengakui kesalahan yang dia lakukan. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Fasbir sobron jamilah, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 5 menit lagi, insya Allah kita buka puasa ya, puasa Senin. Baru pertama puasa Senin, puasa sunnah Senin Kamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Ini ada berita yang deg-degser ya, berita mundurnya Masayoshi ya, CEO dari SoftBank, nggak jadi ikut untuk membangun kota baru IKN, dan dia mengumumkan itu secara resmi dan tidak ada penjelasan kenapa dia mundur dari rencana investasi 100 miliar dolar atau 1.400 triliun di IKN. Allah membolak-balikkan hati manusia, dan kita harus memperhitungkan bolak-balik hati manusia itu di dalam rencana hidup kita sendiri, di dalam rencana-rencana kita berbangsa dan bernegara. Dan mundurnya Masayoshi khusus dalam proyek IKN itu seperti membuat satu pukulan yang telak ya, mungkin satu pukulan yang bikin KO ya, proyek itu, dan mungkin limbung. Apalagi di tengah-tengah penolakan dari civil society terhadap pindahnya ibu kota baru. Saya kira Masayoshi San dan teman-temannya yang punya uang banyak itu mikir juga, kenapa itu rakyat Indonesia nolak ibu kota baru. Yang pertama, berarti ada masalah kan, nggak ada gegap gempita yang mendukung 100% ibu kota baru yang katanya sudah disahkan, dan memang sudah disahkan oleh pemerintah dan oleh DPR dalam rapat yang kilat itu. Yang kedua kalau presiden itu juga sudah bukan Pak Jokowi, gimana nasib IKN itu, padahal investasi sudah digelontorkan misalnya. Itu kan mereka juga berpikir kan, nggak ada jaminan ibu kota baru itu diteruskan oleh presiden berikutnya, meskipun Bambang Susatyo akan membuat semacam garis
besar haluan negara gitu seperti zaman Pak Harto yang menjadi panduan untuk presiden siapa saja yang kalau kepilih nanti tetap ada kewajiban untuk melaksanakan garis-garis besar haluan negara itu untuk melanjutkan ibu kota baru. Tapi siapa yang bisa menjamin gitu? Kalau memang dananya itu terlalu besar dan keuangan negara itu compang-camping ya. Jadi dari segi ekonomi dan perekonomian global yang tidak membaik atau yang belum membaik, kemudian penolakan dari dalam negeri terhadap gagasan besar Pak Jokowi ibu kota negara itu, penolakan itu tentu menjadi sinyal yang cukup jernih ya di dalam radar tim bisnis Mas Sayusi dari SoftBank. Tetapi kalau soal startup itu dia tetap concern fokusnya pada pembiayaan pengembangan perusahaan-perusahaan startup rintisan ya. Dia sudah menginjek atau membenamkan istilahnya itu menaruh dana yang besar ya untuk Tokopedia, untuk Grab dan juga untuk gabungan GoTo ya, Gojek dan Tokopedia. Dia sudah masuk menginvestasikan dananya di proyek-proyek yang seperti itu, yang lebih tidak tergantung pada pemerintahan, tidak tergantung pada kebijakan politik yang bisa berubah sewaktu-waktu karena pertarungan politik di lingkar kekuasaan, sebagaimana proyek IKN yang sangat politis itu kan. Nah, tampaknya sebagai seorang bisnismen pada tingkat global, siapa ini Mas Sayusi yang memang membiayai proyek-proyek di seluruh dunia, kalau dia mundur dari proyek IKN itu dalam sebuah perspektif bisnis yang rasional, tampaknya dia cukup rasional untuk mundur karena tingkat kepastian dari proyek yang gila-gilaan itu di samping sangat politis juga mendapatkan penolakan dari warganya sendiri untuk proyek itu ya, Anda itu yang nolak IKN itu bikin Mas Sayusi San itu mengurungkan niatnya untuk membiayai proyek IKN karena ditolak ya, dia juga nggak mau uangnya nanti nggak kembali kan. Apa jaminannya uangnya yang sudah diinvest itu kembali ketika proyek itu menjadi mangkrak menjadi mangkrak gitu. Kan itu satu pertimbangan yang bukan politis, tapi pertimbangan dalam perspektif Mas Sayusi adalah pertimbangan yang business as usual ya, bisnis yang biasa aja yang harus rasional ya. Dan penguatan bisnis yang rasional itu kalau memang ada, haruslah penguatan dari penguasa yang betul-betul bisa diprediksi berapa tahun dia bisa membackup proyek itu. Tapi kalau dalam konteks IKN tampaknya 2 tahun lagi sisa kekuasaan dari Pak Jokowi, hanya 2 tahun tidak bisa menyelesaikan proyek yang memakan biaya besar itu, dan itulah yang membuat Mas Sayusi mundur dari IKN. Selamat tinggal Mas Sayusi, sayonara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kantor tertua. Yes, kantor tertua ini. Gak ada sedunia. Lagi pancas saya, Pak. Pakai yes. Maksudnya apa yes? Lagi, Pak. Pak Hasan, lagi. Yes. Oke, Pak. Oke, yes. Oke. Jangan grogi. Hari ke-102 pembangunan Masjid 6 Syuhada
pesantren Tahfiz Jalali di atas tanah wakaf 120 meter dari Haji Parama Arta, Kampung Tajur, RT 02, maaf RT 06, RT 04, Desa Pamekar Sari, Kecamatan Parung. Ini bikin lubang baru berapa? 1, 3 Pak. 2, 3. Iya. Tengahnya belum? 4. Iya. 4 berikut pojok. Ini jalan ada 3 meter lebih Pak ya? Lebih. Kita buka untuk jalan akses masuk bagi pemilik tanah, 2 bidang tanah yang di dalam. Kalau kita tutup tentu mereka mengalami kesulitan, dan kita buka. Siapa yang memudahkan urusan hambanya, maka Allah akan memudahkan urusan dia di akhirat.